Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Pagi hari ini kita ketemu kembali untuk berbincang-bincang, untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan penyidikan kasus yang terjadi di Perumahan Polri Kompleks Duren 3 beberapa waktu yang lalu, yang dalam peristiwa tersebut tertembaknya Brigadir Joshua yang sampai saat ini penyidikannya masih berjalan. Selamat pagi Mas Arianto Sutadi, rekan saya yang setia, yang akan saya ajak berbincang-bincang terkait dengan peristiwa tersebut. Sejauh mana perkembangan hasil penyidikan setelah penyidik atau pihak kepolisian menetapkan Bribda E sebagai tersangka, tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Walaupun masyarakat belum tentu puas dengan hasil yang sudah terjadi sampai saat ini, tetapi paling tidak kita sudah merasa lega. Peristiwa tersebut sudah menunjukkan arah yang benar, sudah ada tersangkanya, dan tersangka yang ditetapkan masih dimungkinkan akan timbulnya tersangka yang lain. Oleh karena itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Mas Arianto. Ya, kita tahu Mas Arianto bahwa peristiwa tersebut sedikit banyak atau mungkin banyak sudah merusak citra institusi Polri, karena pada awalnya ada kesan di masyarakat terjadi informasi yang simpang siur, informasi yang membingungkan, sehingga masyarakat menuduh seperti ada yang ditutup-tutupi. Kita tahu polisi telah bekerja keras dalam menangani peristiwa ini, bahkan membuka diri selebar-lebarnya untuk diamati, dipantau oleh masyarakat, bahkan mengikut sertakan unsur luar seperti Komnas HAM dan Kompolnas terlibat dalam proses penyidikan. Mas Arianto, apa artinya dengan ditetapkannya Brigadir E sebagai tersangka? Kenapa baru satu? Apakah mungkin akan ada tersangka lain? Bagaimana menurut pengamatan Mas Arianto? Baik, Mas Edu, terima kasih bisa ikut diskusi walaupun masih di Medan. Dan salam jumpa juga untuk para pemirsa. Ini saya di rumah, di belakang, santai, untuk mencoba menampilkan pop dengan cara yang berbeda seperti saran dari para pemirsa. Saya menjawab pertanyaan Mas Edu tadi ya, kenapa kok baru satu tersangka yang ditetapkan oleh Polri? Bagi saya dengan diumumkannya tersangka Baradae itu aja sudah bagus sekali ya, karena selama itu kan itulah yang dinanti-nantikan publik gitu. Publik menanti-nanti kasus simpel ini kok lama, dan kemudian baru sekarang ada tersangka Baradae. Itu saya kritisi dulu juga, mestinya tersangka Baradae itu dulu bisa ditentukan sejak tanggal 11 itu apabila polisi menggunakan laporan polisi pendapatan model A, di mana di situ terdapat seorang korban tewas dan Baradae sudah mengaku saat itu. Jadi sudah cukup bukti awal sebetulnya untuk Baradae itu
ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 11 itu apabila Polri menggunakan laporan polisi model A, di mana cukup bukti sudah ada di situ, sehingga Baradae pada saat itu juga lah bisa langsung ditangkap, ditahan, dan diperiksa oleh polisi. Kira-kira begitu mestinya. Makanya kan masyarakat jadi rame itu Pak gitu. Dan kemudian orang nggak percaya pada polisi, dan ketika polisi sudah hampir pada titik nadir, tidak dipercaya kepada rakyat. Nah, kok tiba-tiba kemarin Pak Kapolri berani memberikan ketegasan 3 hari yang lalu menyatakan bahwa Baradae itu menjadi sangka gitu ya, meskipun pasalnya 338. Ini merupakan suatu hal yang bagus menurut saya, bahwa Polri itu sudah mau membuka tabir yang selama ini dinanti-nantikan oleh masyarakat. Nah, sekarang kenapa kok baru 1 tersangka itu? Jadi masalahnya adalah kalau polisi menyatakan tersangka itu selalu harus diawali dengan bukti awal 2, minimal 2. Bukti yang cukup itu minimal 2. Nah, ini Baradae ini kan ditetapkan sebagai tersangka itu berdasarkan laporan dari korban. Jadi dimulainya itu kan kalau nggak salah tanggal 15 tuh LP itu, kemudian tim khusus bekerja maksimal 25 telah diperiksa semua saksi dan sebagainya, dan ditetapkanlah Baradae itu menjadi tersangka. Tetapi pasalnya baru dikasih pasal 388 karena dari bukti yang dikumpulkan selama ini itu baru itu satu itu Baradae yang memenuhi syarat menjadikan tersangka. Sedangkan mungkin kecurigaan ada terjadi tersangka yang lain itu diterangkan di dalam pasal 55 sama 56 itu diyungtukan di dalam persangkaannya kepada Baradae itu gitu. Jadi masih kemungkinan akan terjadi tersangka lain. Tetapi ke publik kan kebanyakan sudah menuduh itu kan jelas tuh mesti yang nyuruh bapak itu dan sebagainya, sehingga itu konsepnya adalah pembunuhan yang direncanakan dan sebagainya. Nah, tuduhan itu bisa saja terjadi kalau berdasarkan asumsi. Tapi polisi kalau penyidikan yang profesional ya harusnya berdasarkan bukti yang ada. Nah, sementara ini kalau tidak salah ya, bukti-bukti itu yang untuk mendukung bahwa itu pembunuhan direncanakan ataupun sudah terjadi kasus di mulai dari Magelang sampai itu kan selama ini kan belum terbukti. Itu dulu yang didalilkan oleh advokat bahwa ada rekaman dari Magelang sampai Jakarta, disimpulkan bahwa penganiayaan itu mulai terjadi. Itu kan sudah dibuktikan, dibuka oleh Komnas HAM kan, bahwa ternyata itu Brigadir Pol J itu masih hidup sampai Jakarta. Nah, itu kan sudah ditebis. Artinya apa yang diasumsikan oleh pihak korban, advokat itu bahwa itu pembunuhan itu direncanakan dengan mempelajari hanya rekaman HP dia terancam, itu bagi Polri itu belum cukup bukti untuk menentukan bahwa memang itu dia itu memang sudah ketakutan atau dibunuh secara berencana. Nah, sekarang yang ada barulah bukti awal bahwa Baradae itu memenuhi syarat untuk jadi tersangka. Nah, sedangkan untuk yang tersangka untuk menetapkan 340 yaitu yang direncanakan dan sebagainya itu sekarang masih didalami itu. Nah, didalami agak sulit karena ya bukti-buktinya kan dulu kan tidak bagus ngolahnya gitu. Nah, tapi dengan adanya Bapak Kapolri sudah menetapkan telegram memutasikan 25 orang yang dulu diduga kurang profesional, itu saya kira sudah menunjukkan bahwa polisi sudah serius ke arah itu. Jadi saya kok lebih optimis ya bahwa polisi nanti terutama tim sus ya nanti akan mendalami kasus itu untuk mengembangkan kasus ini dengan hati-hati, dengan mempelajari TKP yang sulit, tetapi akhirnya akan bermuara kepada ditemukannya tersangka baru apabila memang ada bukti untuk itu, atau tetap bertahan kepada Baradae ini menjadi pelaku tunggal. Itu tergantung daripada bukti yang dikembangkan dan ditemukan oleh tim khusus itu. Saya kira itu Mas Edu, jadi sementara jawaban saya. Terima kasih. Mas Haryanto, laporan yang dibuat oleh Ibu Putri atau Ibu Jenderal Ferdy Sambo itu sudah diproses oleh pihak penyidik. Ya.
ada yang mengatakan bahwa untuk apa itu diproses? Toh tersangkanya sudah meninggal dunia. Tapi dari segi penyidikan, menurut saya itu perlu juga diungkap untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan atau kasus ini terjadi. Ya. Soal nanti hasil penyidikan bermuara kepada tersangka tidak bisa dibawa ke pengadilan karena sudah meninggal dunia, itu masalah lain menurut saya. Ya. Pihak penyidik sudah melakukan langkah-langkah untuk memproses laporan dari keluarga korban, dalam hal ini keluarga Brigadir Joshua. Bagaimana tanggapan Mas Haryanto tentang perlu tidak diteruskan laporan itu dengan pertimbangan bahwa tersangka yang dimaksud sudah meninggal dunia, ya, Mas? Baik, terima kasih Mas Edu. Ini juga memang pertanyaan sangat menggelitik ya. Memang apa yang dirilis oleh Kapolri ya, bahkan saya mendengar sendiri dari Bapak Kapolri waktu itu pada waktu merilis tanggal 11 itu disebutkan bahwa terjadi tembak-menembak ya gitu ya, sehingga menimbulkan korban. Nah, ini awal penyidikannya adalah dari LP yang disampaikan oleh keluarga Ibu Putri lah gitu ya, dengan 2 pasal ya, pasal percobaan perbuatan tidak senonoh dan pasal penodongan kan gitu kan. Nah, kemudian waktu itu sayangnya polisi kan tidak menyebutkan bahwa selama 3 hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi A, B, C, D dan kepada saksi siapa semua, kan tidak disebutkan waktu itu bahwa polisi sudah melakukan penyidikan. Dan kemudian tiba-tiba dirilis itu disampaikan bahwa ini terjadinya adalah mencoba untuk ini, dan kemudian kerpergok keluar, ibu itu teriak, kemudian minta tolong, kemudian ini keluar panik, kemudian Baradae itu dari atas, kemudian dia ini nembak duluan, dibalas tembak dan tewaslah Brigadir Joshua itu. Itu kan yang terjadi dari laporan itu ya, laporan mengenai yang dari Ibu Putri itu. Nah, itu kan laporannya kan perbuatan kurang senonoh dan penodongan. Sedangkan di situ kan pasti saksinya kan cuman Ibu Putri, kemudian Brigpol J, kan gitu yang ada. Dan kalau ada mestinya CCTV dan sebagainya gitu. Tapi itu semua tidak ada. Jadi akhirnya penyidikan di situ kelihatannya ya jadi mentok untuk nggak bisa mengetahui apa yang terjadi. Tapi yang bisa disimpulkan adalah ya keterangan dari Ibu Putri itu bahwa beliau dibeginikan, Brigpol J begitu gitu kan. Kemudian dia teriak, nah kemudian keluar dan kemudian tertembak itu gitu. Kan itu yang terjadi. Jadi saya kira ini kan saksi yang masuk kan saksi dari Ibu Putri, saksi dari Baradae menerangkan begitu kejadiannya, dan yakin kan jadinya dalam LP ini sudah seakan-akan benar terjadi begitu ya, dengan saksi dari ibu dan dari Baradae itu tidak didukung dengan CCTV loh saya. Tetapi yang jelas kan pelaku yang diduga itu kan meninggal dunia gitu. Karena yang dipersangkakan kan adalah perbuatan tidak senonoh dan penodongan. Nah, sedangkan yang disangkakan itu meninggal. Jadi saya pikir ya, kalau polisi itu profesional, ya itu harus diselesaikan pemeriksaan saksi semua, diberkas, dan kemudian keputusan digelar, dan jelas itu perbuatan itu tidak bisa diteruskan karena pelakunya meninggal dunia. Kan di dalam SP3 itu syaratnya ya, saya lupa 4 atau 3 ya, tapi minimal itu ya penyidikan bisa diberhentikan karena apabila 1 tersangka meninggal dunia ya. 2 kurang bukti, 3 bukan peristiwa pidana, kan gitu. Jadi ini kalau untuk LP yang itu saya kira sudah mentok di situ. Jadi kemarin saya diskusi dengan lawyer di ILC itu mengatakan bahwa itu nanti kasusnya harus dikirim ke pengadilan, nanti daluarsa dan sebagainya. Kasus ini kalau untuk yang LP
perbuatan tidak senonoh dan penodongan itu nggak usah sampai sana, itu kita sudah pasti bisa dihentikan di SP3 karena tersangka meninggal gitu. Nah cuman di sini kalau kita profesional ya, ketika laporan polisi yang bunyinya itu adalah yang 2 itu tadi, dan ketika polisi datang ke TKP ada orang meninggal, mestinya polisi menambah dengan LP model A itu yang sering saya sampaikan, bahwa di situ terjadi tewasnya. Jadi LP yang situ dikembangkan adalah LP untuk menyelidiki kenapa Brigpol J Joshua ini tewas kan gitu. Tidak bisa didasarkan hanya kesimpulan polisi bahwa itu bela diri. Nah ini satu hal yang menarik ini Mas Haryanto. Pengacara keluarga korban mengatakan dalam peristiwa tersebut terjadi tembak-menembak. Dan itu disangkal keras oleh keluarga atau pengacara dari korban. Tidak ada tembak-menembak dalam peristiwa tersebut. Yang ada penembakan dan penembakan. Saya menilai Mas Haryanto bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa mengatakan tidak ada tembak-menembak, ya, karena proses penyidikan belum selesai. Bisa saja, sekali lagi bisa saja penembakan atau yang disimpulkan oleh polisi atau penyidik pembunuhan terhadap korban Brigadir J itu berawal dari adanya tembakan yang tidak mengenai sasaran dan dibalas. Bisa saja. Kita menunggu hasil penyidikan. Jadi saya kurang sependapat kalau langsung pihak pengacara menyimpulkan tidak ada tembak-menembak. Belum selesai penyidikan kok sudah disimpulkan. Bisa saja loh terjadi bahwa Baradae menembak akibat dari dia duluan ditembak, hanya tidak kena, kemudian tembakannya kena, itu bisa dikategorikan tembak-menembak. Jadi menurut saya kita tunggulah bagaimana proses penyidikan berjalan, tidak segera menyimpulkan karena penyidikan belum selesai. Dan bagaimana kalau nanti hasil pemeriksaan balistik, pemeriksaan korban, pemeriksaan hasil autopsi setelah kuburan digali atau jenazah digali kembali, pemeriksaan ulang, itu sudah membuahkan hasil. Kalau ternyata memang bisa disimpulkan ada penembakan awal baru ditembak. Penembakan awal tidak mengenai sasaran dari Brigadir J, tapi yang dilakukan Baradae yang justru mengenai sasaran. Itu masuk juga tembak-menembak menurut saya. Bagaimana pendapat Mas Haryanto? Baik, terima kasih Mas Edu. Pertanyaannya adalah istilah tembak-menembak itu yang diprotes oleh advokat daripada korban Brigpol Joshua kan gitu ya. Bagi saya itu adalah bagian daripada istilah-istilah yang muncul di perdebatan publik terkait dengan kasus tragis ini ya. Ini ibaratnya sama dengan teori-teori yang viral itu, teori skeptif yang viral, teori yang spekulatif yang viral, itu akibat daripada penanganan kasus ini yang tidak tuntas dan menimbulkan banyak kejanggalan. Itu istilah tembak-menembak oleh polisi itu kan disimpulkan hanya 3 hari setelah dilakukan penyidikan katanya gitu ya. Dan situ langsung disimpulkan adalah tembak-menembak, di mana pelakunya adalah, kalau itu kan didalilkan pelakunya perbuatan tidak senonoh itu adalah Brigpol Joshua gitu. Dan dia tertembak oleh Baradae karena dia nembak duluan, Joshua nembak duluan, kemudian dibalas oleh Baradae kan. Jadi bunyinya kan tembak-menembak. Nah sementara dari advokat berpendapat bahwa itu merugikan sekali kliennya karena kliennya sudah langsung dihakimi
dihakimi sebagai pelaku yang jahat gitu kan. Nah, menurut perkiraan advokat kan dia mendalilkan bahwa kliennya itu kan bukan ditembak menembak tapi dianiaya, dibunuh, dianiaya dulu dari bunuh, dan penganiayanya sudah mulai dari Magelang sana sampai ke Jakarta, bahkan direncanakan dibunuh, dengan kesimpulan dari dia lihat rekaman foto handphonenya itu bahwa ini dia terancam mau mati gitu, ternyata mati beneran gitu, berarti dia sudah direncanakan dibunuh ya. Itu kan kesimpulan daripada advokat. Jadi menurut saya ini istilah ini sama-sama konyol. Katanya apa? Itu istilah yang muncul di publik karena berdasarkan asumsi, dan asumsi itu dibangun berdasarkan yang dia temuin fakta dan kemudian digandeng-gandengan sendiri dengan ilmu akal-okol cocokologi itu. Berikutnya Mas Haryanto, tersangka sudah ditetapkan 1 orang. Apakah masih dimungkinkan ada tersangka lain? Dan kalau ini dimungkinkan, menurut analisa Mas Haryanto, kira-kira pihak-pihak mana yang mungkin menjadi tersangka lain? Karena tuduhan sementara terhadap Baradae itu menyebutkan ada pasal pembunuhan dengan junto pasal 55 dan 56. Jadi dimungkinkan ada pihak-pihak lain yang turut serta membantu, menyuruh atau apapun itu dari analisa terhadap pasal yang dituduhkan atau dari analisa terhadap fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh penyidik sepanjang penanganan kasus ini. Menurut Mas Haryanto, mungkinkah ada tersangka lain dalam peristiwa ini? Terima kasih Mas Hidu. Dengan pertanyaan mungkinkah ada tersangka lain di dalam kasus ini ya gitu. Ya itu jawabannya dua itu Pak. Mungkin ya, mungkin tidak gitu. Maybe yes, maybe no gitu kira-kira. Kenapa begitu? Ya karena begini. Kita kan mendengar ya Baradae itu diumumkan menjadi tersangka. Dan tersangkanya cuma 338, tapi ada embel-embelnya. Yungto 55 dan 56. Seandainya ya itu nggak pakai Yungto itu otomatis sudah itu bisa ditafsirkan bahwa kira-kira penyidikannya itu cuman berhenti pada itu saja kan gitu kan, bahwa Baradae itu menghilangkan nyawa orang kan gitu, dan itu pasti dia sendiri tidak bersama-sama dengan orang lain kan. Seandainya yang dipersangkakan itu 338, tapi karena itu 55 dan 56, maka polisi pintar ini, dia masih mencadangkan ya. Karena gini, dia menentukan sekarang ini dia jadi tersangka itu pasti udah berdasarkan penelitian bukti yang kuat. Saya dengar ini dari tim khusus ya, wah kami akan mencari bukti yang paling kuat dan hati-hati untuk menemukan seseorang itu sebagai tersangka gitu. Saya akui itu bagus, itu memang diakui. Tapi sebetulnya ya, kalau untuk menentukan Baradae itu sebagai tersangka menghilangkan nyawa orang itu dari dulu-dulu tanggal 19 sudah bisa itu Pak. Wong cuma dengan pakai bukti ada orang meninggal, ada orang ngaku dan sebagainya itu ada sudah bisa toh. Tapi oke lah itu sudah lewat ya. Nah ini kan tim sus ini kan bekerjanya dari laporan korban yang menyatakan dia menyangkal bahwa itu terjadi tembak menembak bela diri, dan dia korban ini menyatakan bahwa anak saya ini dibunuh atau mungkin dianiaya. Nah start daripada LP itu kemudian kan tim khusus sudah meriksa itu saksi banyak itu kan, kemarin kalau nggak salah diumumkan berapa ya, 15 atau 40 atau berapa itu diumumkan, diperiksa semua. Akhirnya pada kesimpulan setelah digelar malam itu, wah kuat sekarang ini Pak, ini sudah tersangkanya ternyata ya 338 juga gitu. Jadi tapi itu bagus, pengumuman itu sudah minimal meredakan rakyat. Justru itulah sumber daripada pertanyaan rakyat ya, kenapa kasus yang sesimpel itu jadi nggak lama-lama nggak ditentukan tersangka. Ini perlu untuk introspeksi polisi ini. Lain kali jangan membuat spekulasi kayak gitu.
yang bisa disebutkan pada masyarakat segera sampaikan, nggak usah takut-takut kan. Para pemirsa yang berbahagia, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga harapan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas terhadap perkembangan kasus ini sedikit dapat terpenuhi melalui siaran kita ini. Dan kita berdoa pada para penyidik agar terus tetap tegar melakukan tugas-tugas mengungkap kasus ini menjadi terang benderang. Dan kita doakan agar kasus ini secepatnya bisa terungkap. Apapun hasilnya, itulah fakta yang harus kita terima semuanya dalam proses penegakan hukum ini. Biar bumi akan runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Terima kasih, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.